اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din khususan musannifi hadzal kitab asy-syekh al-imam barakatil anam al-habib Abdullah Ba'ali al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bersalawat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan selamat ya. Juga mudah-mudahan berkah dunia akhirat dalam kehidupan kita selama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung lanjutkan bacaan kita kemarin sampai surat An-Nisa ya 56 ya. 55-nya udah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim
nara. Ya. Tasdid di atas nun, inna itu ditahannya lebih lama daripada huruf lain. Contohnya di situ la, ya. Inna, tapi kalau dari na ke la, nalladzi jangan lama-lama, ya. Yang ditahan agak lamanya itu inna, karena tasdid di atas nun itu harus pakai dengung, ya, pakai gunnah namanya. Gunnah bacaannya, tapi di atas huruf lain, ya, di atas lam itu tidak boleh pakai gunnah, ya, jadi dia ditahannya sedikit saja. Innalladzina, nah, ya, jangan la-nya, jangan nalnya ditahan. Innalladzina, salah, ya, jadi yang ditahan innya, karena hurufnya huruf nun. Huruf nun bertasdid harus pakai gunnah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. Itu ada humbad, itu juga ditahan agak lama. Itu kategorinya bacaan apa itu? Ada mim mati ketemu ba. Nah, kalau nun mati ketemu ba namanya iklab. Nah, ini mim, ikhfa syafawi. Jadi yang pakai syafawi itu, ikhfa'nya pakai syafawi itu satu ini, mim mati ketemu ba. Kemudian kalau mim mati ketemu huruf lain selain huruf mim dan ba, itu namanya izhar syafawi, ya. Artinya izhar tuh dibaca jelas seperti di situ, badalnahum juludan. Nah, hum juludan, jadi jangan ditahan lama-lama. Beda dengan juluduhum badalna. Nah, mim mati ketemu ba dengan mim mati ketemu jim, cara membacanya sedikit berbeda. أجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
Sadaqallahul azim. Ini ayat menjelaskan tentang bagus nih buat ngingetin kita. Jadi perbedaan antara orang kafir dengan orang beriman nanti di akhirat, ya. Ini mirip dengan ayat apa itu? Lam yakunil. Ya, ini innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sungguhnya orang-orang yang kafir mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana rasanya di dalam neraka itu siksaannya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka sudah terkelupas karena siksaan Allah, sampai tekelet kulitnya, ya, hangus, hancur. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan, kata Allah, dengan kulit-kulit yang lain, kulit baru lagi. Jadi nggak rapi-rapi siksaannya. Nggak rapi-rapi. Jadi hancur, dibentuk lagi, disiksa lagi, hancur lagi, dibentuk lagi, disiksa lagi. Begitulah rasanya itu. Penderitaan yang tidak pernah berhenti. Ya, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya di azab Allah itu. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Allah nggak bisa dilawan dan itu pasti benar. Ya, kalau udah begitu udah tinggal nerimain aja disiksa. Tapi bagaimana kehidupan orang-orang beriman? Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, punya banyak kebaikan di dunianya, kami akan masukkan mereka ke surga. Tajri min tahtihal anhar, tergambar kenikmatan surga itu, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai indah. Kita kan bayangannya kalau udah ngebayangin sungai, wah kayak di puncak. Bawaannya indah, tenang, tentram, gitu kan? Dan itu khalidina fiha abada, selama-lamanya dia merasakan kenikmatan hidup itu. Ya. Bahagianya, gembiranya itu selama-lamanya. Nah, bukan hanya itu, lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka nanti di sorga itu ada istri-istri yang terus-menerus suci. Wah, kagak head-head ini kita. Oh, sekarang kan ada preknya. Ya, kita lagi kepengen aja prek, udah. Diem aja kita ngemped, ya kan? Nah, kalau di sono enggak, mau jam berapa aja, mau kawaya apa aja. Mutahharah, dia suci terus. Ya. Wa nudkhiluhum zillan zalila. Apa terjemahannya itu di situ? Zillan zalila. Kami masukkan mereka ke tempat yang lebih dan lebih nyaman. Wah, indah kan? Teduh, nyaman. Pokoknya gambaran kebahagiaan. Nah, ini senada dengan apa tadi surat Lam yakunil. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir yang dari ahlul kitab dulu, mereka agama-agama dulu tuh, Yahudi, Nasrani, yang dulunya beriman kepada Allah, jadi kafir dia, disesatkan. Wal musyrikin, orang-orang musyrik, fi nari jahannam, adanya di neraka. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jeleknya ciptaan Allah. Tapi innal ladzina amanu
wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, itulah makhluk Allah yang paling baik. Apa? Kemudian khairul bariyah. Jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Mereka ada di sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Itu mirip ayat ini, ya. Perbedaan antara orang kafir dengan orang beriman nanti di akhirat. Kita lanjutkan. Ini udah hampir halaman terakhir ini, tadi saya periksa. Tapi belum habis, ini kan baru jilid 1, nanti kita akan masuk ke jilid 2-nya. Ini masih lanjutan tentang zakat. Kebetulan bahasannya mirip dengan kitab Al-Kabair, ya. Cuman kalau Al-Kabair itu lebih banyak yang memuat tentang dosa-dosa besarnya. Nah, ini kebetulan pas, ini masalah zakat. Al-Kabair juga kita sedang bahas masalah zakat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza addaita zakata malika thayyibatan biha nafsuka faqad adhabta anka syarrahu." Nah, Nabi bersabda, apabila kamu menunaikan zakat hartamu, thayyibatan biha nafsuka, dengan rasa senang. Nafsu kita ridho. Walaupun dalam hitungan nafsu sebenarnya itu harta begitu dikeluarin berkurang dia. Kayak gitu ya. Punya duit 100 juta dikeluarin 2,5 juta. Dalam pikiran nafsu kita berkurang. Tapi kita ridho, kita senang ngeluarinnya. Gitu. Mengeluarkan zakat dengan rasa senang, ya, tanpa ada beban sedikit pun. Faqad adhabta anka syarrahu, maka sungguh engkau telah menghilangkan sisi kejelekan dari harta itu. Keburukan-keburukan harta itu kita buang. Sialnya dibuang, kadang suka katanya buang sial gitu kan. Yang bikin suka masalah, nah itu kebuang. Kadang-kadang dia kebanyakan ada di tangan kita nuntun kepada perbuatan yang enggak. Itu kan jeleknya harta. Tapi kalau kita zakatin, yang begitunya tuh enggak, terhindar kita. Ya. Dia bersih. Wa kadzalika la ya'rudu lil malil muzakka syai'un minal matalif. Dan begitu juga tidak akan terjadi pada harta yang dizakatkan itu sesuatu yang akan membawa kerusakan. Terhindar dia. Ya, terhindar. Enggak kecolongan, enggak kehilangan. Rajin aja zakat, obatnya itu. Ya. Kalau kita kehilangan mulu, habis kehilangan motor, kehilangan duit, ya kan? Itu kita harus introspeksi tuh. Wah, ada mungkin teguran Allah. Harta kita ada yang kurang bersih. Ada yang belum kita keluarin dari hak-haknya mustahik zakat. Nah, jadi akan hilang dengan sendirinya kerusakan dan kebinasaan harta itu. Aman, dia udah aman. Ya. Allah jaga, Allah lindungi. Dampak buruk harta itu juga enggak ada. Ya. Harusnya kita kalau punya duit banyak mungkin jadi lalai ibadah. Insya Allah enggak lalai.
Harta kalau udah kita zakatin nggak membuat diri kita menjadi lalai. Ya, itu salah satu dampak buruk yang ada pada harta. Kita lihat orang udah kaya, ya berubah. Duit banyak, pikiran senang, udah ibadah kurang, gitu dah manusia. Itu dampak buruknya harta begitu. Apalagi dia nggak dijakatin, ini harta ngajakin yang kagak-kagak akhirnya. Perbuatan-perbuatan dosa akhirnya dikerjain. Gitu. Makanya jangan merasa aman aja kalau udah punya duit banyak. Kita belum punya duit, kita kepengen punya duit banyak. Justru setelah punya duit banyak, susah kita jaga diri. Gitu. Nah, maka sebelum itu terjadi, bercita-citalah punya uang banyak, tapi jadi muzaki. Orang yang suka mengeluarkan zakat. Seperti yang saya sampaikan, harta dizakatkan itu kan tidak akan hilang. Itu sama dengan investasi. Ini kita cuma mindahin tempat nyimpennya. Biasanya taruh di dompet atau di bank, ini ditaruh di mustahik. Serahkan kepada Allah melalui fakir miskin, ya, melalui tempat-tempat perjuangan fisabilillah, ya. Kita keluarkan sehingga dia akan membersihkan harta kita. Liqaulihi alaihi salam, karena ada satu sabda Rasulullah SAW, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabziz zakah. Kata Nabi, tidak akan binasa, tidak akan rusak meskipun dia ada di bawah lautan, ada di dalam tanah, nggak akan rusak. Illa bihabziz zakah, kecuali kita tahan zakatnya. Ya. Justru harta yang dipendem itu malah nggak ada masalah, asal dikeluarkan zakatnya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan cara membayar zakatnya, dan obatilah penyakit kalian dengan banyak sedekah. Tuh. Kalau sakit-sakit ya ke dokter, ya keluar duit. Ya kan? Udah kasih orang miskin, jajal gitu, jajal nih. Lagi kena ketimpa penyakit, jangan ke dokter, tapi sedekah. Ya, kita buktiin nih, benar nggak nih Nabi bilang? Jangan ragu. Orang obat, kok Nabi bilang obati penyakitmu dengan sedekah. Berarti obat dia. Jaga hartamu dengan zakat. Kita sama dengan kita beli berangkas itu, ya. Bakal berangkas aja masih bisa dicolong. Nah, kita melindungi harta kita dengan zakat. Fal malul muzakka muhassanun wa mahfuzun fi hirzillah. Maka harta yang dizakati dia akan dijaga, dipelihara, dilindungi dalam lindungan Allah. Ya. Allah bantuin, kagak pakai ketakutan kita. Ini taruh di sini, takut ada yang ngambil, taruh di bank, takut banknya kebakaran, takut kena likuidasi, jadi takut mulu bawaannya. Udah kasih Allah, selesai itu, Allah jaga. Ya, nggak bakalan kemana-mana, nggak bakalan pindah tangan, pasti balik ke diri kita, pasti. Ya, titipin sama Allah melalui zakat. Ntar dia itulah yang hakikatnya milik kita. Li'annahu thayyibun mubarakun, karena harta yang dizakati itu adalah bersih, berkah. Ya, berkah. Wal malul ladzi laisa bimuzakka dha'iun. Adapun harta yang tidak dizakatkan
Dha'i'un pasti hilang, rusak, habis. Ya kagak dihabisin sama orang lain, ya sama kita, habis juga. Buat beli ini, buat beli itu, ya kan? Orang duit banyak jadi kepengen aja bebelian. Nah kan? Habis tuh. Nah, dha'i'un, dia akan hilang. Li'annahu khabithun, karena dia kotor, wa ghairu mubarak, dan tidak berkah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqqathu. Tidaklah bercampur harta dengan zakat. Ya, duit yang harus kita zakatin tuh. Tidaklah dia bercampur harta kita dengan zakat, kecuali zakat itu akan merusaknya. Ya, ini segini nih harta, zakatnya setetes kan? Ini gara-gara kita nggak keluarin, dia masuk ke sini, bercampur berarti antara harta dengan zakat. Yang segini bisa merusak yang banyak. Ya, dia akan menghancurkannya. Wa ayyu khairin wa ayyu naf'in fil malil manhuk, dan kebaikan apa saja, manfaat apa saja yang ada di dalam harta itu, yang sudah dihancurkan itu, alladzi muhiqat, yang sudah tadi kotor, rusak, ya sudah hancur, muhiqat barakatuhu, dihancurkan keberkahannya di dalam harta itu. Wa baqiya syarruhu wa fitnatuhu, dan tersisa hanya kejelekan itu harta dan fitnahnya. Ya. Keberkahannya dicabut, tinggal sisa kejelekannya. Itu harta kalau sudah nggak dijakatin begitu. Berkah itu apa? Ziyadatun fil khair. Bertambahnya kebaikan kita. Tanda hartanya berkah, satu, semakin banyak harta dia makin taat ibadah, makin tinggi syukurnya. Kedua, harta itu menuntun dia untuk berbuat baik, nolong orang, ngeluarin sedekah, ngeluarin zakat, bantu ini, bantu itu. Itu namanya berkah. Bukan berkah itu bertambah-tambah banyaknya harta doang, bukan. Ya, kalau bertambah-tambah banyaknya harta itu orang kafir juga banyak. Bahan kayak Andi sama kita. Ya kan? Tapi apakah harta mereka kemudian membawa kebaikan buat diri mereka? Enggak. Berapa banyak harta yang akhirnya begitu jadi warisan justru itu menjadi bahan bunuh-bunuhan. Ya kan? Akibat ditinggalin itu harta, generasi, keluarga, keturunan kesononya itu hancur-hancuran gak karuan. Itu tanda tuh harta kagak berkah, enggak membawa kebaikan. Bukti kalau harta itu berkah, sekalipun jatuh menjadi warisan keturunan, itu tetap tertuntun dia. Dia kebawa kebaikan. Sebab apa? Harta yang diwarisin dari orang tuanya itu memberkah. Mungkin kita bisa membedain lah begitu dalam kelihatan dalam kehidupan kita. Kan banyak orang nerima warisan, ya kan, tanah lebar di mana-mana ada. Tapi akhirnya habis, bahkan antara keluarga itu bermusuhan. Gara-gara nerima harta. Coba itu. Kan kagak pantas itu sebenarnya. Tapi emang udah nuntunnya begitu. Itu tanda tidak ada keberkahan. Allah cabut keberkahan. Jadi harta itu datang sampai ke tangan keturunan kita justru bawa masalah. Coba. Tapi kalau harta yang berkah mungkin tidak banyak warisannya. Tapi menuntun anak-anak keturunannya itu menjadi orang saleh. Jadi berilmu, jadi taat ibadah, gitu. Jadi banyak. Sehingga apa? Kebaikan warisan itu akan terus ngalir ke orang tua. Harta yang diwarisin kepada anaknya, anaknya pakai untuk kebaikan. Kan jadi ngalir tuh.
jadi jariah, ngalir ke orang tua. Tapi justru sebaliknya, anak bisa nyiksa orang tua dan tambah berat siksaan orang tua itu karena terjadi perebutan harta waris bahkan sampai musuh-musuhan. Kira-kira yang punya harta waris bagaimana itu di kuburan? Berat dia. Harta yang tidak berkah begitu bawaannya. Karena Allah cabut keberkahannya. Ketinggalannya itu yang ada di dalam hati udah kejelekan aja isinya udah. Kejelekan aja. Timbul fitnah, ya kan? Musibah. Wal mahku minhu zahirun, dan kehancuran dari harta itu betul-betul jelas. Wa huwa zahabu suratil mali, hilangnya fungsi harta itu. Wa ruju'ul insani ba'dal istighna faqiran, dan kembalinya orang setelah dia kaya jadi fakir lagi. Banyak yang begitu. Ujo bekas orang kaya itu dulu, ya kan? Dibegituin. Wah, dulu mah di kampung, ya kan? Wah, pokoknya disoorin banget. Sekarang bekas orang kaya, kembali dia, habis, nggak akan bertahan. Jadi habis dalam keadaan sengsara itunya. Maka kita bersyukur banget kalau Allah kemudian masih selamatkan kita. Dari harta yang kita terima dari orang tua masih membawa kebaikan. Nah itu. Sehingga orang tua pun akan merasakan nikmatnya. Anak gua bawa tuh banda bagus. Iya kan? Dia tempatin. Jadi tempat ibadah. Jadi tempat sholatnya. Anak turunannya, cucu-cucunya. Kemudian rajin baca Quran di tanah di rumah itu. Wah luar biasa. Semua dapat Pak. Ya. Orang tua yang mewariskan tanah, harta, kemudian ditempatin sama anaknya. Di dalam rumahnya dipakai maksiat, dia kena. Di dalam rumahnya dipakai kebaikan, dia dapat. Yang namanya nyiksa itu begitu tuh. Ya, ditinggalin harta, akhirnya justru orang tua kena akibatnya. Karena apa? Dibawanya salah. Allah cabut keberkahannya. Jadi banyak harta itu belum tentu nggak masalah, gitu kan? Kemudian setelah fakir, setelah jatuh miskin dia, setelah apa? Dari kaya terus jatuh miskin, halu'an jazu'an. Dia kehidupannya penuh keluh kesah. Ngeluh aja. Ya. Hidupnya tiap hari ngeluh. Jazu'an gelisah, mungkin ketimpa rasa malu, ya kan? Dulu orang panggil bos, sekarang bosen, ya kan? Mutabarriman, merasa putus asa dia, bosan hidup udah, ya. Ntar dia stres, ntar dia gila, ntar dia bunuh diri, udah banyak lah. Ya. Mutabarriman biqada'illah, dia putus asa, bosan dengan ketentuan Allah yang begitu. Masih di dunia nih ya, belum di akhirat, belum mati, masih di dunia udah begitu. Wa qad waqa'a dzalika li khalqin katsirah. Sungguh yang begitu banyak terjadi pada manusia. Bukan hanya zaman kita, bukan hanya zaman orang tua kita, mungkin dari dulu-dulu ya begitu. Terjadi, ya, minal mutasahili nabi amri zakat, yaitu orang-orang yang suka meremehkan perintah zakat, dianggap lalu begitu aja, nggak penting, ya, padahal itu perintah Allah. Wa minal mahki, dan diantara bentuk kehancuran harta itu, mahkun batinun, adalah kehancuran yang sifatnya batiniah. Apa itu? Wa huwa ayyakunal malu fi surati mawjudan wa katsiran walakin la yantafi'u bihi sahibuhu. Kelihatannya doang itu harta banyak berlimpah, tapi enggak ada manfaatnya sama sekali bagi pemiliknya. Ini hartanya enggak kurang, tetap ada, tapi enggak ada manfaatnya.
ya, justru sebaliknya dia membawa keburukan-keburukan. La fi diniha, tidak ada manfaat bagi agamanya, bil infak, dengan cara diinfakkan misalnya. Wa badzlil ma'ruf, dilakukan kebaikan-kebaikan. Wala fi nafsihi, juga enggak ada manfaat bagi dirinya. Wa muru'atihi, dan kehormatannya. Bisatri wasyana, dengan cara Allah menutup aibnya misalnya. Justru dengan banyaknya berlimpah harta, aibnya kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Kejelekannya makin kelihatan orang. Lah tuh orang bandanya aja kumpulin aja. Buntut gasiran, gitu kan, orang jadi ngatain kan. Buntut gasiran, pantat kuning lah apa segala. Ada aja dah orang kata. Justru dia akan enggak dilindungi lah sama Allah, enggak dilindungi. Ya. Itu harta tidak dilindungi, orangnya juga enggak dilindungi. Ketimpa aja udah banyak. Wa ma'adzalika yatadarraru bihi tadarruran katsiran. Dan setelah itu maka harta itu akan membawa kemudaratan. Ya, kemudaratan yang besar bagi si pemiliknya. Bi imsakihi an haqqihi, dengan sebab dia menahan haknya si harta. Haknya harta itu dijakatin. Dia tahan, sengajain sama dia. Wa wad'ihi, dan menyimpannya fi ghairi wajhi, bukan pada sesuai aturan Allah. Ya. Imma bi infaqihi fil ma'asi. Adapun dia malah sebaliknya. Dia membelanjakan hartanya itu di dalam kemaksiatan, wal iyadzubillah. Itu termasuk tuh. Itu adalah bentuk kerusakan yang bersifat batin. Ya. Semakin banyak harta, makin doyan dosa. Nah, itu hati. Hati-hati itu. Iya. Jadi orang nyangka dia merasa nggak rugi. Nggak berkurang, harta makin banyak. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dia lakukan itu dia anggap bukan satu kerugian. Padahal di mata Allah itu justru kerugian yang berat. Belum nanti di akhirat dia mempertanggungjawabkan jumlah hartanya, ya, harta yang begitu banyak akan dihisab, tambah lagi dia mempertanggungjawabkan cara menggunakan hartanya. Kan kata Nabi nanti di akhirat itu, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Nanti di akhir kiamat orang tidak akan melangkah kakinya kecuali sudah lolos ditanya 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, min ainak tasabahu wa fi ainak anfaqahu. Dari mana dia dapat, kemana dia pakai. Dua-duanya ditanya tuh. Ya. Justru kalau dia pakai kepada kemaksiatan, wah itu lebih berat. Berat mempertanggungjawabkan hartanya, berat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa imma fi syahawatil bahimah. Dan bisa jadi bentuk kerusakan batin itu adalah dia mengikuti syahwat hewannya. Syahwat kebinatangannya. Lah, udah kayak binatang manusia. Nyeruduk aja dia. Enggak akan ada rasa takutnya berbuat dosa. Allati la naf'a fiha wa la hasila laha. Yang tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Ada orang yang sampai bukan hanya enggak takut dengan dosa, tapi mempertontonkan dosa. Ini kita hati-hati nih. Bukan, kita kan disuruh takut tuh sebenarnya. Dia bukan hanya enggak takut, begitu berani. Bahkan dia kepengen dosanya itu orang lihat gitu. Kepengen perbuatannya itu orang tahu. Supaya dikata jagoan lah misalnya. Misalnya apa? Nyawer.
enggak lah, itu mah itu gaya kita tuh. Dulu ada orang begini. Itu kalau mabok main saing-saingan. Ada orang baru 2 botol udah mabok. Wah, dikata-katain sama dia, apa-apaan lu baru 2 botol udah miring. Gua nih setengah peti belum ngapa-ngapa. Gitu kan? Ada nggak begitu orang? Bangga. Dia kebangga justru. Ya Allah, lah mabok bangga. Nah, mempertontonkan kemaksiatannya. Udah nggak malu. Ya, boro-boro ada rasa takut, justru dia bangga dengan perbuatannya itu. Itu salah satu bentuk dampak dari kerusakan harta. Jadi luar biasa kan? Kita sangka pengaruh pergaulan doang, belum tentu. Lihat sumbernya. Dari situ ada salah dulu proses menerima hartanya. Ya, maka kita harus sangat berhati-hati ini. Begitu berbahayanya, ya. Ketika zakat itu kita tahan, maka dia akan membinasakan, menghancurkan diri kita sendiri di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Cukup ya, sampai di situ. Karena ini memang nadanya sama. Saya lihat juga dengan hadis-hadisnya juga banyak yang sama. Kebetulan pas bahasannya, walaupun ini kitab yang berbeda, sistematikanya juga beda, tapi memang pas kebetulan isinya sama-sama nih, tentang bahayanya orang yang tidak berzakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil gururi wal farati fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullahi dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami was sahbi kan nujumi fi qadwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlaw wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatash sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.